Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran fisika pada pertemuan kedua, yakni gelombang berjalan. Ya, gelombang berjalan adalah gelombang mekanik. Kalau gelombang mekanik itu gelombang yang merambat dalam medium, di mana setiap titik yang dilalui gelombang bergetar dengan amplitudo tetap. Contohnya itu gelombang pada tali, gelombang pada air, atau gelombang pada bunyi. Jadi sebuah memiliki medium dengan amplitudo tetap. Jadi ini contoh yang beramplitudo tetap. Jadi bisa dikatakan bahwa tinggi gelombang sama. Sedangkan yang tidak beramplitudo tetap adalah ini, ada yang tinggi, ada yang rendah. Berarti ini tidak kategori gelombang berjalan, walaupun sebenarnya gelombang ini merambat. Jadi konsepnya seperti itu untuk gelombang berjalan. Ini contoh pada gelombang pada air, jadi dengan amplitudo tetap, jadi dianggap tingginya semua sama. Kita lihat persamaan gelombang berjalan. Jadi misalkan ada sebuah gelombang merambat dari titik 0 terus merambat sampai titik B, dan kita ingin menentukan persamaan gelombang berjalan ini sampai titik P, maka persamaannya didapatkan YP sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX. Untuk A, kapan dia bertanda positif? Jika titik asal ke atas atau berada di sumbu Y positif. Jadi ketika asal mula getaran itu merambat ke atas, berarti Y-nya positif. Sebaliknya, kalau dia asal mulanya merambat ke bawah atau ke sumbu Y negatif, maka Y-nya negatif. Yang berada dalam kurung plus minus, dia bertanda positif kalau arah rambat ke kiri. Ini arah rambatnya ke kanan, berarti tandanya negatif. Kalau ke kiri berarti dari B ke titik O atau 0, itu berarti positif. Selanjutnya kita turunkan. Omega itu adalah frekuensi sudut, rumusnya 2Vf. Jadi persamaan ini kita turunkan, omega-nya diganti dengan 2Vf dan K-nya bilangan gelombang 2pi per lambda. Jadi kita ganti di sini menjadi 2pi per lambda. Kalau F-nya lagi kita ganti dengan seperti, misalkan di persamaannya diketahui periode, maka persamaannya juga bisa ditulis seperti persamaan ini yang kedua. Pola ketiga bisa juga kalau misalkan itu pilihan ganda dan 2pi-nya dikeluarkan di depan, di luar dalam kurung. Jadi ini dari sini dikeluarkan, maka tinggal plus minus A sin 2pi dalam kurung T kecil per T besar plus minus X per lambda. Ingat, T kecil itu adalah waktu tempuh, T besar periode, X jarak tempuh, lambda panjang gelombang. T per T besar plus minus X per lambda itu adalah fase gelombang Pi. Jadi baca Pi juga sama dengan T per T plus minus X per lambda. Jadi persamaan terakhir bisa ditulis YP sama dengan plus minus A sin 2 Pi Pi. Di gelombang berjalan ada juga besaran yang namanya fase, sudut fase, dan beda fase gelombang. Kita lihat fase gelombang adalah jumlah putaran yang telah dilakukan atau sejauh mana titik menjalan. Berdasarkan grafik atau gambar, maka yang disebut satu fase adalah sampai di titik P. Maka fasenya adalah 1. Kalau misalkan gelombang berjalan cuma sampai di titik 2, maka fasenya adalah 3/4 fase. Ya. Jadi fasenya seperti itu. Kalau cuma sampai di sini berarti setengah fase. Rumus daripada fase
P sama dengan T per T besar dikurang X per lambda. Variabel selanjutnya adalah beda fase. Beda fase itu apabila pada tali terdapat dua buah titik, beda fasenya adalah jarak fase antara dua titik tersebut. Misalnya ada titik 1 dan titik 2, kita mau tahu berapa beda fasenya, maka beda fase daripada kedua titik ini adalah jarak fase antara dua titik tersebut. Berarti kalau ini beda fasenya adalah setengah fase. Dari sini ke sini, dari titik 1 ke titik 2 setengah fase. Persamaannya delta V X2 dikurang X1 per lambda atau delta X per lambda. Selanjutnya yang ketiga itu sudut fase gelombang. Adalah sudut yang telah ditempuh benda mencapai titik P. Berapa sudut yang ditempuh sampai di titik P? Berdasarkan gambar, maka sudut yang ditempuh adalah 360 derajat. Kalau sampai cuma di sini gelombangnya berarti 90 derajat, sampai di sini 180, kembali di sini 270, di sini keseluruhan berarti 360 derajat. Kalau mau dihitung menggunakan persamaan, delta P omega T, kalau tidak ada gambar misalnya, omega T dikurang Kx sama dengan, kalau diurai menjadi 2P T per T besar dikurang X per lambda. Kita lihat contoh soal. Ada persamaan Y sama dengan 0,02 sin dalam kurung 10 pi T dikurang 2 pi X. Yang kita akan hitung ada beberapa variabel supaya semua dipahami. Tentukan arah rambat. Arah rambat itu dilihat di tanda yang ada dalam kurung. Ini tandanya adalah negatif seperti sebelumnya. Persamaan sebelumnya tadi ini plus minus. Kalau positif ke kiri berarti ke kiri, kalau ke kanan itu negatif. Makanya di sini tandanya negatif berarti arahnya ke kanan. Berarti jawabannya adalah arah rambat ke sumber X positif atau ke kanan. Amplitudo gelombang dilihat dari di depan A. A itu amplitudo, berarti amplitudonya adalah yang warna merah 0,02 meter. Bilangan gelombang K. Dari soal kita identifikasi bahwa 10 pi T itu adalah omega. Dari omega itu yang di depannya T dan K itu yang di depannya X. Berarti omeganya adalah 10 pi T dan K-nya 2pi, maka K 2pi. Berikutnya frekuensi F. Frekuensi bisa didapat dari omega, karena rumus omega adalah 2pi F. Berarti kalau F yang dicari, omega dibagi 2pi. Omeganya 10pi dan dibagi 2pi. 10pi dibagi 2pi 5. Pi dengan pi habis, 10 dibagi 2, 5 Hz. Periode bagian E itu seper F. Kalau kita sudah ketahui frekuensinya, berarti periodenya juga bisa langsung diketahui. Seper 5, F-nya 5, 1 bagi 5 0,2 sekon. Jadi periode itu adalah waktu, frekuensi Hertz. Lanjut, panjang gelombang. Panjang gelombang bisa dicari dari K. Sekali lagi, panjang gelombang bisa dicari dari K. K itu adalah 2pi per lambda. Jadi kalau dibalik, lambdanya yang dicari berarti lambda adalah 2pi per K. Ada di persamaan sebelumnya. Ini ada sama di sini. Ini K itu 2pi per lambda. Jadi kalau lambda tinggal dibalik posisinya, lambda sama dengan 2pi per K. Kita masukkan nilainya 2pi, K-nya juga 2pi, ini K 2pi, jadi 2pi dibagi 2pi 1 meter. Cepat rambat gelombang, V itu lambda dikali F, yang mudah, bisa juga lambda dikali seperti lambda dikali F, lambdanya 1, frekuensinya 5, 1 kali 5, 5. Bukan 5 Hz di sini, tapi 5 meter per sekon.
sudut fase saat P sama dengan 0,1 sekon dan X-nya sama dengan 1/3 meter. Jadi kita ingin tahu berapa sudut fase gelombang saat T-nya 0,1 sekon dan X-nya 1/3 meter. Masukkan persamaan sudut fase, theta sama dengan omega T dikurang Kx. Omeganya 10pi, T-nya 0,1 dikurang K-nya 2pi, X-nya 1/3. 10 dikali 0,1 itu 1 dikali pi. Ini dikali-kali menjadi 2pi/3. Ini pi, berarti dia ada 1pi. 1pi dikurang 2/3 pi, 1/3 pi. Jadi ini bisa samakan penyebut, kan di sini 1, berarti 3/3 dikurang 2/3. Nilai pi kalau dia sudut adalah 180 derajat, jadi bukan 3,14. Kalau bukan sudut, nilainya adalah 3,14 atau 2/7. Berarti ini 180 dibagi 3, 60 derajat. Jadi sudut fasenya adalah 60 derajat. Itu beberapa besaran yang bisa ditentukan dari sebuah soal persamaan gelombang. Berikutnya dikasihkan sebuah grafik, terus kita akan tentukan bagaimana persamaan gelombangnya. Jadi bisa dibilang kebalikan dari soal yang sebelumnya. Ada gelombang berjalan dari P ke Q ditempuh dalam waktu 5 sekon. Bagaimana persamaan gelombangnya? Untuk membuat sebuah persamaan gelombang, yang kita butuhkan adalah amplitudo A, frekuensi F, dan panjang gelombang lambda. Untuk A, kita lihat saja grafiknya. Ini 6 cm. Terus ini dalam meter, berarti jadikan semua dalam meter. Jadi 0,06. Positif atau negatif? Jawabannya adalah negatif karena arah alamatnya mulai ke bawah atau ke sumbu Y negatif. Makanya minus 0,06. Sekarang untuk frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah gelombang dibagi waktu tempuh. Tentukan dulu berapa jumlah gelombangnya. Gambar ini jumlah gelombangnya adalah 2. Jumlah gelombang itu adalah bisa 1 lembah, 1 bukit. Dihitung 1 panjang gelombang, berarti ini 1, ini juga 1, berarti keseluruhannya adalah 2. Waktu tempuh ada di soal 5, maka 2/5 Hz. Panjang gelombang adalah X dibagi N. Jarak tempuh dibagi jumlah gelombang. Jarak tempuhnya adalah 4, jumlah gelombangnya 2, 4 bagi 2, 2. Sudah dapat ini, masukkan ke persamaan. F-nya diganti dengan 2/5, lambdanya diganti dengan 2. Tinggal disederhanakan. 2 dikali 2, 4 bagi 5, 0,8. Jadi didapat 0,8 pt. Terus ini 2 dengan 2 habis, jadi tinggal px. Jadi persamaannya bisa ditulis Y sama dengan minus 0,06 sin dalam kurung 0,8 pt tambah px, satuannya meter. Untuk soal berikutnya, kembali sama persamaan. Kita akan buat persamaan gelombang dari sebuah grafik. Kita lihat yang pertama, seperti tadi, kalau kita ingin membuat persamaan gelombang berjalan, berarti kita butuh A, F, dan lambda. A-nya, asal mula gelombang itu ke bawah, tetapi dia berada di sumbu Y positif, makanya A-nya adalah positif 0,5. Ya. Terus untuk frekuensi adalah jumlah gelombang dibagi T. Jumlah gelombang kan bisa juga diartikan dari puncak ke puncak berikutnya, itu dihitung 1 panjang gelombang. Ini 1. Kalau sampai di sini setengah. Berarti kalau sampai di sini adalah 1,5, 1,5 atau 3/2.
Waktu tempuh ada di soal 6 sekon, X-nya 3. Maka Fn per T 3/2 dibagi 6. Kalau pusing cara membaginya, bisa 3/2 dikali 1/6. Ini 6 dibalik pecahannya. Di sini kan bisa 6 ini adalah 6/1. Jadi kalau ke sini dibalik menjadi 1/6 atau 1/6. Ya. Langsung saja 3 dikali 1 3, 2 kali 6 12, dikecilkan itu 3/12 menjadi 1/4. Untuk lambda X per N, X-nya 3, jumlah gelombangnya 3/2. Bisa dengan cara seperti ini lagi. Jadi 3 dikali, kalau mau dibagi bisa dikali, tapi catatan pembagi itu dibalik pecahannya. Jadi pembaginya itu dibalik pecahannya. Ini 3 dikali, di sini kan 3/2, berarti di sini menjadi 2/3. 3 dengan 3 habis, jadi jawabannya adalah 2. Kebetulan di pilihannya itu ditambahkan sudut fasenya. Nah, untuk yang ini sudut fasenya adalah sudut fase awal. Sudut fase awal getaran. Jadi θ0. Untuk ini θ0-nya karena di atas berarti 90 derajat dan dia berada di sumbu Y positif, makanya plus 90 derajat. Ya. Lanjut ke frekuensi, masukkan saja nilainya. Frekuensi itu adalah 1/4, T-nya tetap. Ini bertanda apa? Kenapa bertanda negatif? Kalau dia merambat ke kanan, maka tandanya negatif. Terus lambda 2. Jadi dapatkan persamaannya adalah 0,5 sin 2pi dalam kurung 1/4 T dikurang X per 2 ditambah 90 derajat. Jadi yang benar adalah B. Cukup sekian untuk hari ini. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.